Ya saya ingin melihat persiapan Formula E, ya kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Ya kita lanjutkan, nampaknya Mas Andi sudah punya data-data untuk menjawab, silakan Mas. Ini konteksnya mana ya? Jawaban tadi dari pertanyaan Bang Geis. Soal mengungkit kembali perkataan Ini bukan 2012 soal akhir mengungkit hingga kembali. 2016 Sekali awal. lagi dalam politik itu biasa banget. Dalam situasi kontestasi, seorang kandidat itu dikuliti, dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan tugas seorang pengamat politik loh, yang harus bersikap kritis terhadap semua kandidat. Semua kandidat harus dikritisi oleh seorang pengamat politik. Tadi, 2016. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi silahkan para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan sikap dan posisi Mas Anies. Mas G sudah diberi ruang untuk menjelaskan itu dan itu bagus gitu loh. Tugas PSI adalah meletakkan ini di meja, bertanya kepada publik, persoalan ini ada loh di tahun 2017, silahkan nilai. Itu biasa. Tugas partai politik mengingatkan tentang rekam jejak kandidat, itu hal yang biasa. Oke, Mas Andi. Mungkin problemnya memang kita belum terbiasa dengan demokrasi. Mas Demokrasi itu memang berisik. Kalau bagi orang yang nggak tahan mungkin dia akan ngerasa ini kok kacau balau. Enggak. Berisik kalau ada data Ini nggak masalah Mas. Datanya sepertinya, jelas. Datanya kan jelas. Apa yang kami sampaikan itu tadi substantif Mas. Kritik tentang anggaran itu sesuatu yang sangat substantif, itu Mas Andi, inti dari mengkritiki politik. semua kandidat, tapi kenapa hanya Anies? Ada kritik dari PSI untuk kandidat lainnya? Sekali lagi konteksnya Mas Anies itu sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Kekuatan PSI di Jakarta itu kuat, sangat besar. Di Jawa Barat provinsi kami tidak, di Jawa Tengah tidak. Tapi misalnya di Kota Made Bandung kami cukup kuat. Dan kami walk out dalam kasus APBD di Kota Bandung. Di Tangerang Selatan juga begitu. Sekali lagi problemnya jangan-jangan adalah karena magnitud peristiwanya sendiri. Di Jakarta ini jumlah media dan wartawannya banyak, exposure-nya banyak. Penelitian, saya sebutkan ya, ini penelitian ini menyebutkan bahwa 70% sampai 80% pertanyaan saya tadi, media itu mengekspos apa yang terjadi di Jakarta saja. Ini yang substansial. Di luar Jakarta itu tidak diekspos. Pertanyaan saya tadi, Anda selalu menyatakan bahwa Anies terlibat politik identitas. Saya bertanya, 2015 akhir, 2016 awal, teman-teman Ahok termasuk Anda itu. Yang mana? Saya tidak pernah menggunakan politik identitas. Teman-teman Sebutkan Anda, kapan saya pernah menggunakan politik identitas. Dengar Saya dulu. menolak dengan tegas politik identitas. Dengar dulu saya katakan, yang saya sebut namanya. Jadi bukan saya ya. Teman Ya, kan saya bilang bukan teman-teman saya. Anda. Siapa teman saya yang dimaksud? Di Guntur PSI Romli. tidak ada. PSI dia. Dia menyatakan, lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Sekali lagi PSI tidak pernah menggunakan politik identitas. Apa yang kami kritik justru adalah praktik politik identitas. Itu yang kami kritik. Jadi sekali lagi Bung G sudah menjelaskan posisi Mas Anies, silahkan. Yang patut dipertanyakan adalah kenapa di 2017 Kita ke Mas Arya Bima. Gini. Demokrasi ada dalam narasi bagaimana untuk semakin menguatkan aspek kebangsaan kita. Jadi hak menyatakan pendapat itu memang perlu. Kebebasan itu perlu. Menyatakan pendapat itu penting di dalam narasi demokrasi. Tapi sekali lagi akhir-akhir ini kok terus berlanjut narasi demokrasi itu memperlempah sendi-sendi kebangsaan kita. Ini yang kita pernah permasalahkan momen 2017 dan itu menurut Bang Geis sudah ada corrective action untuk hal-hal yang seperti dilakukan Anies saat ini. Dan tetap dikritisi nanti pada momen event-event selanjutnya tentunya akan menjadi catatan bagi PSI dan PDI Perjuangan. Ini yang terkait kalau tadi diungkit-ungkit tadi ya. Dan saya kira tim Anies termasuk Bang Geis juga sudah melihat bahwa tidak efektif buat bangsa. Mungkin efektif buat mendulang elektoral. Tapi untuk bangsa ini kan kita sepakat dulu. Kebangsaan kita ini lebih dikedepankan daripada aspek hal yang menyakit kebebasan dan menyatakan pendapat. Saya kurang sepakat kalau demokrasi itu menjadi ideologi tunggal. Maka waktu itu Bung Karno bicara kebangsaan, sosionasionalisme. Ini selesai dulu. Kesadaran
kita sebagai bangsa, kesadaran kebersamaan kita, kesadaran perbedaan dalam Kebinekaan Tunggal Ika itu menjadi hal yang penting. Baru kita berdemokrasi. Karena aspek nasionalisme, aspek kebangsaan ini adalah alarm di masing-masing partai atau di masing-masing pribadi pada saat menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi dalam parameter-parameter agama terutama. Kemudian suku, ras, etnis,